kita ketika menghadapi sakaratul maut, maka datanglah malaikatul maut, sang pencabut nyawa, sang perampas kita punya ruh. Ketika datang malaikatul maut, maka tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Yunus ayat 49. Apa ketegasan Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah saatnya datang ajal kita umat manusia, maka tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Malaikatul maut tidak bisa disogok, malaikatul maut juga tidak bisa disuap. Walaupun cuma sebentar, tidak ada yang bisa menundanya dan mencegahnya. Oleh karena itu saudara, sebelum kita meninggal dunia, ruh kita dikeluarkan sang pencabut nyawa yang bernama malaikat Israil alaihi salam. Maka untuk itu kita bersama untuk menerapkan, merealisasikan amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang soleh, di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Maka terapkan amalan soleh. Jangan pernah kita merasa bosan dalam melakukan amalan-amalan yang soleh. Tidak ada istilah kata sia-sia. Apapun dari amalan-amalan yang soleh yang kita terapkan, yang kita realisasikan, yang kita amalkan, maka akan diganjar, diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan amalan-amalan soleh, yang beramal amalan yang baik, amalan-amalan yang terpuji, maka akan diberikan imbalan walaupun amalan itu hanya sedikit. Sekalipun amalan yang soleh itu yang dikerjakan hanya sebentar, tetap akan diibaratkan, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui saudara, ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi tempat untuk kita melakukan amalan-amalan soleh. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka bukanlah tempat untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tidak ada tempat kecuali di alam dunia yang fana ini untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wayantadibul warathatu, akan datang ahli waris kepada kita, kemudian merampas apa yang ada sama kita daripada harta yang kita tinggalkan. Yang dirampas adalah malahu, hartanya. Setelah yang memiliki itu harta meninggal dunia, mau tidak mau, bisa tidak bisa, maka itu harta warisan akan jatuh kepada ahli waris. Oleh karena itu saudara, sebelum kita meninggalkan harta yang pada akhirnya akan jatuh kepada ahli waris, tanamkan mereka anak-anak kita, putra dan putri kita, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada para aulia, para ulama, kepada orang-orang saleh, kepada para habaib. Tanamkan kecintaan di hati mereka, putra putri kita. Kenapa saudara? Karena begitu banyak, begitu orang tuanya
sudah meninggal dunia, maka itu harta menjadi harta warisan. Maka banyak saudara dengan saudaranya yang bermusuh-musuhan, nggak saling sapa, nggak saling tanya-tanyaan, bahkan bertahun-tahun tidak menyapa, tidak saling menegur, tidak saling menyapa. Padahal seayah, padahal seibu, bahkan tidak sedikit saudara keponakan dengan pamannya, pamannya dengan ponakannya, bahkan kakaknya dengan adiknya yang saling membunuh hanya karena harta warisan. Wal iyadu billahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan satu bidang tanah saudara, jangankan satu bidang rumah saudara, 1 juta ditinggalkan oleh pemiliknya, itu 1 juta akan menjadi harta warisan. Pada akhirnya wajib dibagi kepada ahli waris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wayantahibu, akan datang kepada kita. Siapa yang datang kepada kita? Adalah al-khusoma'u, yaitu musuh-musuh kita datang kepada kita, kemudian merampas apa yang ada sama kita dari sesuatu yang amat sangat-sangat berharga. Siapa itu? Musuh. Kenapa dibilang dan disebut musuh? Wahum man lahumul haqqu ala man zalamahum, karena mereka itu mempunyai hak atas orang-orang yang telah melakukan perbuatan zalim dengan cara menganiaya, dengan cara merugikan harta bendanya, dengan cara menipu harta bendanya, dengan cara memaki-maki, mencela, menggibah, menfitnah dan lain-lainnya. Orang yang melakukan perbuatan zalim kepada sesamanya ketika hidup di alam dunia, maka nanti di akhirat orang yang dizalimi akan datang kemudian merampas amalan kita. Saudara, kita hidup nanti di akhirat bekalnya hanya amalan. Kita bisa hidup baik, tenang, nyaman, selamat hanya dengan amalan. Ketika orang yang kita zalimi datang kepada kita sehingga merampas amalan-amalan kita, sampai-sampai kita habis daripada amalan-amalan kita karena dirampas sama orang-orang yang pernah kita zalimi saat kita hidup di alam dunia yang fana ini, maka yang terjadi adalah kebangkrutan. Na'udzubillah. Orang bangkrut jangankan di akhirat saudara, orang bangkrut di dunia aja malah petaka bencana adab yang luar biasa, apalagi mengalami kebangkrutan nanti di akhirat, amat sangat celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu saudara, jangan gampang menzalimi orang lain, jangan mudah untuk kita menyakiti perasaan orang lain, jangan gampangan untuk kita berbuat zalim kepada sesama kita, karena nanti orang yang kita zalimin di akhirat akan merampas kita punya amalan. Iya, kalau kita amalannya ada, dirampas amalan kita. Jika amalan kita tidak ada, maka dosa-dosa orang-orang yang kita zalimin akan dioper alih kepada kita yang menzaliminya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir saudara, wayantahibu ad-dudu jismahu, akan datang kepada kita lalu merampas apa yang ada sama kita dari sesuatu amat sangat berharga. Siapa itu?
duduk binatang buas yang ada di dalam kubur. Ketika jasad kita diuruk dengan tanah, maka berdatanganlah binatang-binatang buas, kemudian menggerogoti, memakan, merusak kita punya jasad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu saudara siapkan sebelum kita punya jasad diuruk dengan tanah. Apa persiapan kita? Yaitu racunnya, supaya binatang buas nggak bisa merusak kita punya badan, agar binatang buas yang ada di dalam tanah, di dalam kubur seperti kalajengking, ular, belatung, cacing-cacing tanah nggak mampu untuk menggerogoti kita punya jasad. Bawa sama kita racunnya saudara, bawa sama kita tamengnya, bawa sama kita perisainya, bawa sama kita baju besinya saudara. Lalu apa yang kita bisa bawa? Persiapan untuk kita bawa racunnya buat mereka cacing-cacing tanah dan binatang buas. Saudara, Rasulullah kasih tahu kepada kita, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Kata Nabi, itu kuburan saudara memperingati kita setiap hari sampai 5 kali. Kuburan kasih tahu kita, ngingetin kita tiap hari 5 kali. Sayang 1000 sayang kita nggak mendengar peringatan yang datangnya dari kubur, sehingga kita manusia hidup di dunia banyak yang lupa akan alam kubur. Padahal setiap harinya ngingetin kita sampai 5 kali setiap harinya. Di antaranya saudara, salah satu dari yang 5 itu kata kuburan adalah saya tempat-tempatnya binatang buas. Saya ini tempatnya binatang buas. Banyak binatang buas di sini, kata itu kuburan. Ada kalajengking, ular, belatung, cacing-cacing tanah dan lain-lainnya. Maka itu kata itu kuburan. Kamu sebelum masuk ke tempat ini, ke tempat yang amat sangat bahaya, maka bawa sama kamu racunnya. Apa yang bisa dijadikan racun untuk binatang buas yang ada di dalam kubur? Kubur itu kata Nabi ngasih tahu kepada kita, amalannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam'atin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ini dibaca setiap harinya cuma 20 kali. Ini bacaan kalau kita baca setiap harinya sebanyak 20 kali, maka kita begitu meninggal dunia, jasad kita diuruk sama tanah, maka binatang buas tidak akan pernah mampu menggerogoti kita punya jasad, sehingga jasad kita dengan izin Allah tetap utuh dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada kali ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat dan ingat terus kepada Allah, ingat akan kematian, ingat nanti hidup dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir ayatnya Allah berikan keselamatan kita, dengan keselamatan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqal yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Irgaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله